Kalian ini dari mana? Dari kelas atau dari mana? Kita tadi dari bawah sih ya, dari kantin ya. Dari kantin. Pagi-pagi udah jajan. Iya. Oh, udah jajan. Gak ada pelajaran kan? Iya, ini tadi jam kos ya. Oh, jam kos. Tadi jajan apa aja di kantin? Jajan apa ya, basreng. Soalnya yang lain belum pada jualan. Oh, belum pada buka. Aku beli kentang sih. Oh, oke oke. Berarti nggak ada yang puasa ya? Karena ini kan hari Senin. Mungkin ada yang puasa Senin Kamis atau gimana? Nggak ada ya? Tidak. Oke. Oke. Kalian kesini mau apa nih? Mau curhat atau mau konsultasi atau apa? Sebenarnya kita tuh mau cerita aja sih, kayak kita ngerasa deg-degan banget gitu. Kita apa ya? Soalnya sebenarnya kayaknya masalah aku sama misalnya ada itu ada sedikit kemiripan, jadi kita sering mau apa ya, cari tahu gitu loh Bu, kayak kalau bisa pernikahan itu ada kaitan. Oke, berarti kalian curhat gitu ya? Iya. Oke, Kak, tadi kan kalian kesini mau curhat. Nah, kalian boleh nih curhat dengan meluapkannya dengan menangis, marah-marah, atau teriak juga kalian boleh. Tapi tidak boleh melukai diri sendiri ataupun saya ya, serta merusak fasilitas yang ada di sekitar. Paham? Oke. Kemudian sesi curhat ini berlangsung sekitar 30 menit, tidak apa-apa karena saya ada rapat nanti. Tidak apa-apa. Dia boleh. Cukup untuk waktu tahu. Soalnya nanti kita juga mau ada apa lagi jam olahraga. Oh, habis ini banget. Jam berapa kalau boleh tahu? Jam 10 ya. Iya. Jam 10. Oh, sekarang jam 9 ya Mas ya. Di sini lah ya. Sekarang kita boleh mulai sesi konselingnya. Boleh cerita. Kalian kalian dulu boleh cerita deh. Terserah dari Mbak Ayu dulu atau Mbak Renova dulu. Terserah. Dari Mbak Reno aja dulu. Oke, silakan. Kalau aku ngerasanya gini Bu, semenjak masuk SMA kan aku baru kelas 10 nih. Aku ngerasa kesulitan untuk apa ya, berbaur atau ngobrol sama teman di kelas. Aku kan sama Ayun kan kebetulan masuk kelas, tapi kita baru deketnya baru ngerasa cocoknya itu baru-baru ini. Gitu juga sama Mas aja. Jadi aku selain sama Ayun tuh sama teman-teman yang lain kurang untuk ngobrol, kurang untuk apa ya, mungkin saling cerita gitu, itu kurang, kayak sekedarnya aja. Jadi karena itu tuh sebetulnya aku rasanya kadang apa ini karena aku sempat ditolak ya dulu waktu kecil, kayak ditolak untuk berteman sama teman-temanku. Soalnya aku pernah waktu kecil ngalamin penolakan waktu mau berteman. Jadi akhirnya aku kepikiran apa karena itu atau karena hal lain. Dan di satu sisi karena itu tuh bikin aku kayak apa ya, kadang tuh merasa kalau dideketin sama temanku aja ngobrol tuh aku kayak diam, atau mungkin aku merasa kayak benar-benar tegang gitu loh Bu. Kadang sampai keringetan karena merasa apa ya, aku untuk diajak bicara justru kadang kayak gitu. Jadi itu sih, sayanya juga udah percaya diri itu untuk memulai bicara. Kira-kira Mbak Renova inget gak kapan waktu ditolaknya itu pertemanan? Itu waktu sekitar umur saya itu masih 10 tahun. Oh, 10 tahun SD ya berarti ya? Iya. Oke, oke. Berarti Mbak Renova ini nggak punya kepercayaan diri untuk bersosialisasi begitu. Oke, kalau Mbak Ayu? Kalau aku tuh lebih ini sih, nggak yakin sama diri sendiri, kayak orang lain aja merasa aku bisa, tapi aku nggak merasa aku bisa. Jadi kayak orang lain itu bilang kamu nggak bisa Yun, tapi aku merasa enggak, aku nggak bisa, kamu tuh cuman nilai aku terlalu tinggi. Aku sebenarnya nggak gitu. Terus ya gara-gara apa namanya, aku merasa nggak yakin sama kemampuanku sendiri ini, jadi aku merasa kurang pede gitu buat show up dan juga
ngomong ke orang-orang. Oke, berarti Mbak Ayun ini kurang pede terhadap diri sendiri ya, Iya, kebiasaan terhadap suatu hal begitu ya. betul. Oke, tapi kalau Mbak Renova ini lebih gak pedenya ke sosialisasi begitu. Jadi tadi saya cerita, habis ini kan mau ada pelajaran olahraga ya, Bu. Iya. Nah, kebetulan akan ada praktik, kita harus praktik untuk senam. Nah, gimana ya, saya ngerasa deg-degan banget dulu, kayak terutama kan itu tadi karena masalah saya nggak bisa berbaur gitu. Jadi saya betul-betul deg-degan karena kelompok ini saya nggak sekelompok sama Ayu gitu gimana ya. Oh, tapi kalian satu kelas ya tadi ya, tapi Iya. beda kelompok gitu. Habis ini mau ujian praktik ninja, deg-degan. Mbak Ayun juga deg-degan? Iya dong, Bu, makanya Oh. makanya aku datang ke sini. Oke, oke, oke. Jadi di sini saya akan menerapkan konseling kelompok kepada kalian. Jadi Mbak Ayun sama Mbak Renova ini satu kelompok. Karena apa? Karena masalah yang dialami oleh Mbak Ayun dengan Mbak Renova ini sama, yakni ketidakpercayaan diri terhadap suatu hal. Tapi tidak identik begitu ya. Apa yang membuat tidak identik? Mbak Renova lebih ke sosialisasinya, sementara Mbak Ayun lebih ke dirinya sendiri, kebiasaan dirinya sendiri begitu. Jadi saya memutuskan bahwa ini kita ambil konseling kelompok. Apa sih konseling kelompok itu? Saya akan memberikan sedikit pemahaman kalian ya, biar kalian nanti gak bingung. Jadi konseling kelompok itu konseling yang dilakukan secara berkelompok untuk menentukan tujuan, solusi, serta jalan keluar yang ditempuh itu sama karena memiliki masalah yang sama begitu. Jadi Mbak Renova dengan kebalik ya, maaf ya, Mbak Ayun dengan Mbak Renova ini nanti satu tim begitu. Bisa tos dulu nggak nih biar oke, satu tim ya sekarang ya dalam berkonseling ya. Saling berdiskusi antara Mbak Ayu dengan Mbak Renova, kemudian nanti ada saya juga yang mendampingi begitu. Paham ya? Iya, Bu. Oke. Untuk ujian penjasnya tuh gimana sih? Saya boleh diceritain nggak? Oke, aku dulu ya. Jadi kita tuh disuruh bikin kayak senam aerobik gitu, Bu, 10 menit. Kan lama banget tuh ya 10 menit. Jadi rasanya itu kayak ada timbul ketidakpercayaan. Aku bisa nggak nih hafal 10 menit gerakan ya, meskipun cuman kayak 1, 2, 3, 4. Tapi kan ya kalau nggak hafal setelah ini tuh apa, kan ya bingung juga gitu. Akhirnya aku merasa kayak deg-degan banget gitu, apalagi habis ini banget kan ujiannya. Jadi kayak aku nggak siap gitu. Oke, deg-degan, tapi salah ya. Iya. Oke, dari Mbak Renova, apa yang ditakutkan? Apa yang menjadi sumber deg-degannya nih? Apa sebabnya? Kalau dari saya kayaknya sih karena saya kurang percaya kalau misalkan ada di pikiran saya tuh kadang terbesit kalau ketakutannya tuh kalau misalkan teman-teman saya nggak suka sama saya. Jadi kan dalam suatu kelompok itu kan saya nggak sekelompok. Itu tadi saya kan bilang kalau nggak sekelompok sama dia. Iya. Saya takut teman-teman saya yang lain tuh sebetulnya nggak suka sama saya. Jadi saya takut itu, dan saya takut kalau nanti waktu praktik itu saya buat kesalahan, teman-teman saya tuh ngomongin di belakang saya, Bu. Jadi karena itu tuh bikin saya sekarang tuh sebetulnya agak gugup, dan saya betul-betul takut kalau nanti waktu praktik saya tuh ngelakuin kesalahan itu. Oke, tapi sebelum ujian praktek ini kalian sudah sempat latihan belum? Sudah ya. Berapa hari? Berapa minggu? Cukup lama. Iya, 2 minggu ya. Iya. Oh, 2 mingguan yang dilakukan untuk latihan. Iya. Nah, selama latihan itu kalian melihat diri kalian sendiri tuh gimana? Bisa atau nggak bisa? Satu-satu dulu nih, satu-satu dulu. Oke, dari badan. Kalau saya sih ngerasa sebetulnya saya bisa, saya hafal, saya sudah hafal gerakannya. Tapi itu tadi sih, karena hubungan saya sama teman saya itu cenderung nggak dekat gitu, cuman sekedar aja. Jadi saya takut gagalnya itu. Padahal saya dulu bisa.
Oke, takut kalau salah terus disalahin teman-teman gitu ya. Kalau Mbak Ayu? Kalau aku waktu latihan ketiga itu merasa kayak, aku bisa nih, keren, aku bisa hafal apa namanya sudah setengah jalan kan. Tapi terus habis itu tiba-tiba habis aku berpikir kayak gitu tuh langsung ada miss gitu. Terus akhirnya kan latihannya berhenti karena aku miss itu tadi dan kita ngulang lagi dari awal. Akhirnya ngerasa kayak tadi aku udah merasa pede, aku udah yakin aku bisa, tapi setelah miss ini aku jadi ngerasa kayak hilang semua keyakinanku gitu Bu. Bener-bener sampai sekarang pun masih belum tertata lagi, masih belum ada keyakinan aku bisa gitu. Jadi apalagi habis ini udah mau prakteknya langsung ya, udah mau ujiannya langsung tuh ngerasa kayak bisa nggak nih gitu. Oke, saya tanya nih sama kalian. Pernah nggak kalian tuh terbesit sejenak gitu di pikiran kalian bahwa setelah kalian melakukan kesalahan itu semisal, oh nggak apa-apa, bisa kok, aku tuh tetap bisa, udahlah, aku bisa kok bisa. Pernah nggak seperti itu? Sayangnya aku nggak pernah sih ya Bu. Nggak pernah. Jadi selalu negatif terus gitu, selalu kayak, aduh ada kurangnya, selalu begitu. Iya, jadi ya capek sendiri juga, cuman nggak bisa berpikir nggak apa-apa, nggak apa-apa. Meskipun di mulut nggak apa-apa ya bilang nggak apa-apa, cuman di hati itu masih ada aja gitu rasa janggalnya. Oke, kalau Mbak Renova? Saya sih tergesit Bu, tapi saya takut kalau saya cenderung bilang ke diri saya tuh nggak apa-apa kok, bisa bisa. Takutnya nanti sayanya tuh cenderung untuk merasa ini mah hal yang mudah, ibaratnya takutnya saya nggak maksimal nantinya. Jadi saya pikir kayaknya saya ada di tengah-tengah rasa bimbang antara saya mau yakinin diri saya kalau saya bisa, tapi saya juga takut karena saya ngerasa saya bisa, jadi saya takut nanti saya terlalu menyanyiakan waktu, Menyepelekan gitu ya. iya Bu. Oke. Oke, ya mungkin sekarang tuh kalian bisa dicoba, ditanamkan dalam hati kalian, ditanamkan dalam pikiran kalian bahwa apa yang kalian lakukan itu bisa dan benar. Tapi dalam posisi benar itu yang harus pas gitu ya. Tadi kata Mbak Renova itu benar, bahwa nanti kalau saya menganggap bahwa saya sudah sempurna kok, saya sudah bisa, takutnya menyepelekan. Itu porsi benar tersebut tidak pada tempatnya, jadi tidak pas. Jadi terlalu over, kita harus pas gitu. Biar kita merasa, oh sudah cukup, aku sudah bisa, aku sudah aku sudah mampu melakukan gerakan ini, gerakan itu, tetapi kita tidak menyepelekan hal tersebut. Itu yang membuat, berarti kalau Mbak Renova merasa seperti disepelekan atau menyepelekan gerakan-gerakan tertentu, itu berarti Mbak Renova menganggap hal tersebut tuh terlalu over begitu, tidak pada tempat yang pas gitu. Oke, terus oke, mungkin kalian juga bisa coba soal kalian tadi kan berpikiran negatif ya. Aku nih, aduh, walaupun tadi Mbak Ayun setelah bikin kesalahan tiba-tiba langsung kembali ke pikiran negatifnya. Begitu. Mungkin Mbak Ayun bisa berpikir lagi lebih positif dengan seperti ini. Misal Mbak Ayun salah, kemudian Mbak Ayun berpikiran negatif, wah aku nggak bisa nih, aku nggak bisa beneran. Tapi Mbak Ayun di sisi lain juga harus berpikir, gak apa-apa kok, salah sekali dua kali, aku harus bisa memperbaikinya lagi, aku harus bisa lebih teliti lagi dalam gerakan-gerakannya. Kemudian Mbak Renova tadi kan takut disalahkan oleh teman-temannya ya. Tapi kan di sisi lain kan Mbak Renova belum mencoba untuk show up begitu. Mbak Renova masih ragu-ragu nih, gerakanku bener nggak ya seperti itu. Kok tadi. Jadi menurut saya Mbak Renova juga harus berani menunjukkan bahwa ini nih gerakanku nih bener apa enggak. Nanti kalau salah kan bisa dikoreksi oleh teman-teman gitu. Jadi kita tahu letak salah kita di mana, ini sudah benar atau tidak gitu. Jadi kalian nggak perlu ragu atau nggak pede dengan diri sendiri kalian, karena kalian juga harus menanamkan bahwa aku bisa dengan diriku sendiri, aku bisa melalui ini, aku bisa kok menjadi yang sempurna gitu. Oke? Bisa ya dicoba ditanamkan dalam hati dan pikiran. Saya mau tanya tentang reaksi teman sekelompok kalian kalau semisal ada yang salah itu membenarkan baik-baik atau ada yang memberi motivasi gitu, gimana?
Kalau apa namanya seumpama aku salah ya biasanya itu mereka kan langsung berhenti dan kita tuh review dulu kesalahannya gimana. Terus habis itu diulang-ulang beberapa kali apa namanya gerakannya. Jadi kayak seumpama habis begini-begini nanti begini gitu ya. Iya. Nah, itu nanti karena kita ulang beberapa kali dulu terus baru mulai dari awal. Nah, itu untungnya nggak ada yang nyolot ya kayak ada aduh salah mana gitu nggak ada yang gitu. Terus habis itu kayak setiap habis latihan itu tuh kita selalu kayak bilang ke diri kita dan juga teman-teman kalau kita bisa gitu. Jadi kayak bikin jargon gitu. Oke oke oke. Kalau Mbak Renova? Kalau kelompok saya biasanya sih kalau misalkan ada yang salah itu nggak ada sih yang ngomong kayak aduh salah atau gimana. Mereka cenderungnya kayak oke berhenti terus cuman ya ayo atur posisi lagi gimana baiknya terus kasih tahu ini gerakannya begini ini kayak gitu tapi kalau itu kalau itu dari perspektif saya maksudnya saya melihatnya itu kadang saya suka ada pikiran kayak ah sebetulnya kalau kayak gitu mereka sebenarnya paling merasanya merasa marah kali ya merasa kesal kali ya Diem aja. iya saya suka sering kali kayak kepikiran kayak gitu terus apa ya selain itu juga cenderungnya menurut saya jadinya kerasa agak kaku gitu atmosfer di sekitar kalau ada yang habis ngelakuin kesalahan tuh jadi agak canggung itu menurut saya tapi saya nggak tahu sih kalau menurut teman-teman lain kayak gimana karena saya juga sadar sih kayaknya mungkin itu cuma saya saja yang ngerasa kayak gitu aslinya sih mungkin nggak secanggung itu paling sih itu tapi kalau misalkan untuk saling memotivasi sih menurut saya cukup sih walaupun memang nggak secara langsung saling kasih motivasi kayak semangat ya kita bisa cenderungnya sih kayak ayo guys semangat kayak nggak ke satu orang aja Iya, tapi ke semuanya gitu ya. Oke, tanggapan saya untuk masalahnya Mbak Ayun ini sama Mbak Renova sedikit agak sama ya ini ya. Penyebabnya adalah tapi bedanya kalau Mbak Ayun ini tadi temennya nggak ada yang ngomel tapi diulang-ulang berkali-kali, sementara Mbak Renova langsung bentuk barisan lagi untuk memulai lagi. Ini sedikit tentang pandangan saya ya terhadap Mbak Renova. Jadi Mbak Renova semua orang itu Mbak Renova nggak boleh nih di Mbak Renova coba untuk mengurangi pikiran-pikiran negatif yang ada. Jadi nggak semua orang kok peduli terhadap satu individu begitu. Misal Mbak Renova salah melakukan kesalahan gerakan, nggak semua orang itu berfokus pada Mbak Renova aja gitu. Nggak semua orang itu peduli pada kesalahannya Mbak Renova, tidak gitu ya. Itu harus ditepis, hal-hal seperti itu harus ditepis gitu. Jadi tapi Mbak Renova sempat kayak kalau misal melakukan kesalahan gerakan nih, Mbak Renova sempat maaf ya Re gitu atau gimana? iya saya refleks saya tuh karena mungkin saya takutnya saya jadi saya suka refleks kalau melakukan salah itu saya cepat-cepat untuk bilang maaf ya itu walaupun kadang-kala tanggapan teman saya tuh biasa aja cenderung menurut saya Tanggapannya apa kalau boleh? tanggapannya oh iya udah hanya itu saja kayak oh iya kayak cukup itu saja mungkin entah itu karena ekspektasi saya yang terlalu tinggi atau gimana tapi rasanya itu malah buat saya ngerasa canggung lebih canggung lagi karena respon yang diberikan itu cukup singkat. Tapi Mbak Renova nggak boleh menilai terlalu cepat juga sih dari respon kita. Mbak Renova terlalu cepat merespon bahwa oh berarti tanggapan teman ini aduh gak enak nih, gak enak banget sih bilang kayak gitu, masa cuma gitu doang jawabannya begitu. Oke Bu, jadi gimana ya Bu buat ngilangin deg-degannya kita kan kita tuh terlalu deg-degan banget gitu takutnya malah makin berantakan gitu. Oke, cara buat ngilangin deg-degan itu pertama nih kalian harus yakin, terus kalian harus relax pada saat
kalian nanti ujian tuh kalian harus relax, bener-bener dihafalin habis ini gerakan apa ya, habis gerakan ini nanti ini, musiknya nanti habis ini lompat dan lain-lain gitu. Nah sekarang saya ajarkan supaya rasa deg-degan kalian itu teratasi sedikit gitu, seenggaknya gak sedeg-degan itu gitu loh. Oke, sekarang bisa tirukan saya. Duduknya kalian bisa maju seperti ini. Letakkan tangannya di atas paha. Oke. Kalian bisa pejamkan mata. Dengarkan sugesti saya baik-baik dan tolong dilaksanakan ya. Oke. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Oke, sekarang kalian harus menanamkan dalam hati dan pikiran kalian bahwa kalian setelah ini akan melaksanakan ujian praktek penjas. Kalian itu bisa, aku bisa melaksanakan ujian penjas ini dengan baik, dengan sempurna. Setelah aku melakukan beberapa latihan, aku pasti bisa. Aku pasti bisa. Gak boleh ada rasa takut, gak boleh ada rasa ragu lagi untuk mencoba gerakan-gerakan. Oke, pikirkan baik-baik, ditanamkan baik-baik bahwa kamu bisa kok habis ini melakukan ujian praktek penjas. Oke, tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Oke, boleh dibuka matanya, dirasakan dulu rilaksnya, dipikirkan kembali kata-kata saya. Boleh sambil sandaran, boleh. Oke, cukup? Cukup. Oke. Saya boleh tanya perasaan kalian sekarang apa? Aku rasa kayak jauh lebih tenang sih Bu, memang jadi kayak aliran darah yang tadinya kayak bos gitu sekarang itu bisa kayak benar-benar mengalir gitu kayak di sungai, jadi benar-benar tenang aja dan merasa ya mungkin bisa. Oke, kalau Mbak Renova? Saya rasa kayak jauh lebih bisa fokus lagi, terus pikiran saya rasa lebih jernih, mungkin pikiran-pikiran yang negatif sebelumnya perlahan mungkin mulai Oke, lebih tenang ya kalian sekarang ya, tidak sedeg-degan tadi. iya Bu. Oke, degup jantungnya udah memelan. Alhamdulillah sudah. Oke, udah gak segupuh tadi ya. Iya. Oke, setelah ini kalian, nanti prakteknya jam berapa? Jam 10 Bu Iya, ya. sekarang jam 9-9an ya? Iya. Oke, jam 9 lebih. Jadi kalian bisa mempersiapkan diri, mungkin hafalin lagi gerakannya, hafalin ritme musiknya bagaimana, gitu. Oke, dengan ditanamkan bahwa aku bisa kok, udah aku bisa dijalani tanpa rasa ragu, tanpa rasa takut, pasti kalian bisa. Oke, semangat ya. Oke. Oke, untuk saya bisa menganalisa permasalahan kalian lebih lanjut, perasaan kalian lebih lanjut, saya sedikit membagikan lembar kerja kepada kalian. Ini PR gitu ya. Nanti kalian bisa kerjakan. Ini kalian bisa kerjakan. Saya udah tulis secara teliti kok di sini perintahnya disuruh apa. Nanti dijawab dengan jujur ya. Dijawab dengan jujur seada-adanya. Oke. Dibuat PR, jangan lupa dikumpulin pada sesi konseling selanjutnya, atau kalian kalau mau ngumpulin cepet-cepet takut kertasnya hilang nih, kalian bisa ngumpulin ke saya ke ruang BK. Oke? Oke. Ada konseling lebih lanjut nggak? Oke, menurut kalian berdua nih, ada konseling lanjutan nggak setelah ini? Kalau dari aku pribadi sih kayaknya iya ya Bu, soalnya aku kan
pengen menyelesaikan gitu sekalian gimana sih cara buat menghilangkan eh, ketidakyakinan pada diri. Jadi aku pengen bisa lebih pede buat diriku sendiri akan bertindak gitu, jadi bisa lebih show up gitu ke teman-teman karena ya emang udah dituntut sama keadaan juga kan, sekarang udah mulai kelas 10 dan pasti kedepannya aku harus show up kayak seumpama ya presentasi gitu ya, terus habis itu jadi moderator, jadi MC mungkin di beberapa kepanitiaan gitu. Oke, kalau untuk Mbak Renova perlu konseling lanjutan? Kalau saya rasa mungkin saya perlu, terus saya rasa mungkin saya ada beberapa faktor lain atau kebingungan lain, mungkin saya perlu. Oke, berarti dikerjakan dulu, dikumpulkan di sesi konseling berikutnya ya. Baik. Oke, bisa saya akhiri. Ada kebingungan atau pertanyaan lainnya? Boleh, silakan ditanyakan. Sudah Bu, aku belum ada. Sudah cukup ya. Ya. Oke, saya rasa dicukupkan dulu sesi konseling pada hari ini karena kalian juga sudah merasa sedikit terbantu, ketenangan. Soalnya kalian di sini mau ujian praktek juga, jadi kalian bisa merasa lebih tenang lewat deg-degan kalian tadi ya. Iya. Untuk lebih lanjut lagi kita bahas masalah-masalah lagi yang kalian alami, yang kalian rasakan. Oke, seperti itu. Ya udah Bu, kita mau ke kelas dulu. Oh iya. Ya habis latihan terakhir. Oke, semangat ya, harus Iya. bisa ya, gitu, semangat. Oke. Ini siap. Iya. Yuk saya antar. Oke. Terima kasih Bu. Iya.